Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Tadi kita sedang berdialog begitu ya terkait dengan bagaimana kemudian eskalasi dari perang antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat. Mas, tadi kita terakhir bicara soal kans ini kemudian meluas dan seberapa panjang sebetulnya perang ini bisa terjadi. Kalau Iran bilang, wah kita ready lebih dari perang 12 hari. Anda melihatnya bagaimana? Singkat aja, Mas. Dengan semangat juang bangsa Persia, mantan superpower juga, itu bisa panjang. Apalagi kalau sampai di backup oleh Rusia dan China, secara langsung atau tidak langsung. Dan eskalasinya bukan hanya meningkat secara intensitas, tetapi melebar secara geografis, masuk ke Indo-Pasifik. Kalau sudah masuk ke Indo-Pasifik, di situ P5 ada semua. Ya, P5 ada semua. Amerika ada di situ, Cina ada di situ, Jepang ada di Rusia ada di situ, Inggris di situ, ada wilayahnya juga, Prancis ada di situ. Dan ke Indonesia. Dan pasti minyak akan sangat mahal dan everybody akan mengalami masalah yang sangat challenging terhadap minyak ini. Dan disinilah sebenarnya harusnya Indonesia dengan strategik otonominya Pak Prabowo bisa melakukan negosiasi untuk lebih dahulu sekarang in advance mengamankan stok energi untuk Indonesia. Itu yang paling penting. Nah, jadi upaya mediasi yang Pak Prabowo lakukan, Presiden lakukan sekarang adalah membuka akses komunikasi. Itu dulu. Itu. Nah, kalau berapa lama, ya, itu bisa saya katakan lama itu relatif tergantung dari kompleksitas interaksi. Ya, karena sekarang ini tergantung interaksi dari variabel-variabel itu, gitu loh. Nah, makanya upaya diplomasi ini akan kalah cepat biasanya menghadapi eskalasi yang cepat, gitu loh. Nah, jadi memang tugas Menlu, tugas gubernur lembaga ketahanan nasional, untuk harus ya menteri pertahanan gitu, itu sangat krusial sekarang gitu. Figur-figur ini. Yang jadi pertanyaan kan berarti kalau kita kerucutkan lagi pertanyaannya adalah meredam ketegangan di Timur Tengah itu hal mutlak lah ya. Walaupun ada perdebatan kiri kanan, tapi satu hal yang pasti adalah ini akan berdampak pada negara-negara berkembang, pada Indo-Pasifik, bahkan kalau ini terus dibiarkan meluas dan melebar. Pertanyaannya adalah apa yang kemudian harus dilakukan agar peran mediator tadi untuk kemudian menengahi situasi, membuka komunikasi ini menjadi efektif? Oke, jadi Timur Tengah ini kan regional security complex yang standar sebenarnya, ya, di mana sudah ada interaksi sosial, politik, sejarah perang, ya, hubungan historis dari bangsa Persian, Arab dan Yahudi yang sudah sangat lama. Itu poin satu ya. Jadi untuk mengerti Middle East, ya, walaupun saya PhD-nya di bidang Arab dan Islamic politics gitu, itu kurang cukup kalau saya kurang lama tinggal di Middle East untuk bisa menyelesaikan masalah Middle East gitu. Itu prinsip satu tuh. Nah, prinsip kedua, siapapun yang mau menjadi mediator harus kuat ketahanan nasionalnya. Harus mendapatkan public trust dari rakyatnya. Dan government-nya juga untuk efektif enough untuk kuat menghadapi goncangan eksternal dan juga masalah di dalam negeri gitu loh. Nah, itu menjadi modal awal untuk bisa membuka komunikasi. Nah, jadi karena Amerika dan juga Israel dan Iran posisi masing-masing adalah eksistensial, ya. Kalau dalam perspektif Amerika, rezim harus diganti. Perspektifnya Israel itu apa? Pengambilan wilayah. Bukan, Israel adalah mereka tahu mereka akan di-erase oleh rejim yang sekarang dari map. Kenapa? Karena rejim yang sekarang tuh percaya dalam teologi Syiah itu dikenal dengan Magda Fiat. Yaitu dengan Israel itu punah, lebih cepat kedatangan imamnya gitu loh. Berdasarkan teologi eskatologi Islam Syiah yang dipercaya oleh rezim. Itu satu poin. Nah, ini semua merasa eksistensial. Kalau sudah eksistensial, ideologis, semua great power terlibat, itu sudah cukup ingredientsnya untuk menjadi perang dunia ketiga. Saya nggak nakut-nakutin Mbak. Tetapi, ya Mbak, sejarah membuktikan seperti itu, bahwa dunia ini dikoreksi akhirnya oleh perang. Jadi oleh kelompok Hobbesian atau realis, mereka mengatakan damai itu sementara. Sementara kelompok liberalis mengatakan keributan itu, konflik bersenjata itu sementara, nanti akhirnya kedamai. Jadi akan ada siklus kapan damai, kapan perang.
gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Amerika dan Barat selama ini untuk bernegosiasi dengan Iran terkait nuklir ya, dengan Atomic Agency, semua ketaatan terhadap pengembangan nuklir, itu termasuk serangan Stuxnet ya, serangan cyber untuk melumpuhkan itu ya, tahun 2011 masalah. Itu akhirnya sekarang ini buahnya gitu loh. Pecahnya sekarang. Nah, seorang presiden Prabowo Subianto itu adalah memberikan pesan moral kepada bangsa-bangsa untuk kita bersatu mencegah eskalasi lebih tinggi gitu loh. Itu poinnya sih situ. Kalau berhasil nih Pak Prabowo berhasil, itu Indonesia akan naik statusnya menjadi middle power yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, makanya Pak Prabowo harus dipercaya oleh seluruh komponen masyarakat di dalam, jangan menghadapi perlawanan juga dari dalam. Nah, itu tugas beliau. Kan memang pernah disampaikan oleh Marskal C.P. Hakim kemarin kalau nggak salah, bahwa foreign policy mulainya dari domestik. Nah, Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang actor based. Jadi beliau percaya dengan keyakinannya, saya cukup yakin beliau begitu dalam conversation saya pribadi dengan beliau beberapa waktu waktu saya sekolah di Amerika gitu. Beliau ingin mengubah structure. Nah, untuk mengubah structure itu yang dihadapi adalah enabling structure dan constraining structure. Gitu. Nah, untuk bisa mengubah structure itu dibutuhkan agency, daya mampu seorang aktor untuk berubah. Itu yang beliau melakukan. Nah, karena dalam posisi presiden, ya, beliau sekarang mau masuk BOP, mau menjadi mediator, itu kan nggak bisa keputusan sendiri. Beliau sebagai presiden, gitu. Dan saya yakin beliau itu sebagai presiden, bukan sebagai seorang Pak Prabowo. Nah, tugas beliau sekarang meyakinkan seluruh komponen supaya mempercayai beliau dan kabinet beliau. Itu poinnya, Mbak. Oke, ya. harus punya dukungan dan juga kepercayaan publik. Jadi pertanyaannya, kalau lebih sempit lagi, negara mana yang kemudian bisa mengambil peran mediasi itu? Tadi kalau dibilang malah kalau bisa Rusia dan Cina jangan ikut dulu nih, nanti malah makin meluas gitu. Tapi kalau kita lihat dari situasi sekarang, tadi Presiden Prabowo inisiatifnya sudah bagus, hanya ya harus dapat kepercayaan dulu di domestik, baru dia bisa keluar. Beliau, ya. Jadi negara mana yang bisa menengahi dan juga menurunkan sedikit ketegangan di Timur Tengah? Jadi yang dikenal netral di Indo-Pasifik itu sudah pasti Indonesia. Karena bebas aktif, strategic autonomy. Ya Pak Prabowo harus mempercepat apapun, ya mungkin reshuffle dilakukan. Karena nanti kalaupun kita ini sudah 48% hutangnya dari APBN, kan maksimum harus 60 kan. Kalau tidak diperang, siapa yang mau minjemin kita uang? Dasarnya apa? Kepercayaan. Yang dilihat siapa? Kabinetnya. Kalau mau negosiasi, yang dilihat siapa? Kabinetnya. Jadi kemampuan Pak Prabowo sebagai presiden menyelesaikan masalah dalam negerinya dulu gitu loh. Selain memang inisiatif internasionalnya. Ini aset yang bagus, Pak Prabowo punya hubungan yang baik di dunia internasional, itu harus ditranslasikan menjadi kekuatan diplomasi beliau untuk meyakinkan semua stakeholders, mungkin tidak langsung ya, Iran, karena kurang dekat dengan pemerintahan Iran ya, dan juga dengan Amerika, pasti Presiden Trump tidak mau begitu aja diatur oleh lesser power ya, tapi dengan komponen lain, dengan Global North, dengan Spanyol yang menolak terlibat secara terbuka, dengan Inggris, dengan Prancis, terus dengan negara Muslim lainnya, dengan negara Global South lainnya, itu bisa gitu loh. Nah, dengan Jordan juga bisa. Apakah ini artinya kemudian mengulang dalam tanda kutip ya konsep Asia Afrika yang dulu pernah dijalankan oleh Bung Karno begitu, mengajak negara-negara untuk kemudian punya basis yang sama, akhirnya kemudian baru dia menawarkan, oke, kita mediasi gitu. Iya, dulu negara-negara yang punya pemahaman yang sama. Ini kan begini Mbak ya, ide besar Bung Karno bisa dipahami oleh Pak Prabowo. Ide itu satu hal, itu bicara mengenai ide leadership. Yang kedua, bicara strategi. Saya mau ke sana dengan ways dan means begini. Ujung-ujungnya itu adalah governance. Jadi lean governance ini dibutuhkan sekarang. Yang efektif, efisien dibutuhkan untuk mendukung semua visi besar ini. Nah, jadi kembali lagi itu satu ya. Itu kembali juga harus pendekatannya dalam negeri, ASEAN, Global South, negara Muslim, komunikasi dengan Global North, memanfaatkan individual relationship Pak Prabowo dengan siapapun yang sudah beliau temui selama 16 bulan terakhir. Gitu, itu poinnya gitu loh. Di situ loh Mbak ya. Nah, jadi Indonesia itu harus fleksibel, harus kredibel. Jadi kelincahan eksternalnya Pak Prabowo harus diimbangi oleh ketahanan nasional.
Kalau nggak bisa strategik otonomi. Karena negara nggak mungkin juga isolasionis, murni. Nggak mungkin juga Indonesia itu ikut salah satu blok. Gitu. Nah, strategi otonomi ini adalah art of the statecraft yang benar-benar beliau harus terapkan sekarang. Maka itu saya bilang harus Menlunya harus kuat, ya. Gubernur Lemhanasnya harus kuat, Menteri Pertahanannya harus kuat, ya. Kepala Badan Intelijen juga harus kuat, ya, memetakan dan memprediksi setiap kontingensi yang mungkin terjadi, ya, di tingkat global dan nasional, termasuk regional Indo-Pasifik. Itu poinnya. Oke. Apakah kemudian pertanyaannya melewati BOP atau misalnya melewati PBB yang kemudian harus dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat tadi proses, tapi ditahan dulu. Kita break sejenak, nanti kita akan kembali lagi untuk berdiskusi terkait bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan Indonesia untuk meredam konflik di Timur Tengah. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan upaya untuk menurunkan eskalasi atau ketegangan di Timur Tengah yang saat ini terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran. Sebelumnya kita sedang berdialog atau berdiskusi dengan Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan juga keamanan. Terakhir tadi pertanyaannya adalah kita berhenti di apakah kemudian Presiden Prabowo ini bisa menjadi pemain di depan sebagai mediator utama untuk mengurangi ketegangan, atau memang realistis kita harus ngebuntut ke negara lain, dan itu negara mana yang kemudian bisa kita jadikan acuan? Oke, Presiden Indonesia, ya termasuk dalam hal ini Presiden Prabowo saat ini, itu one of the players, only one of the players yang try untuk menurunkan percepatan eskalasi dari konflik yang terjadi sekarang. Bersama-sama dengan yang lain itu. Jadi bukan sebagai leading, the only single actor, bukan begitu lihatnya, ya gitu. Jadi Bapak itu harus mendapatkan dukungan domestik, public trust. Apapun harus beliau lakukan sekarang untuk public trust itu terbangun saat ini, terrestored dari dalam negeri. Sehingga beliau bikin apapun luar negeri benar-benar memang didukung. Gitu. Nah, di luar negeri juga dipercaya karena bisa menyelesaikan masalah dalam negerinya. Nah, selanjutnya, Bapak juga, Pak Prabowo sekarang melakukan lobby-lobby ini, itu bagian dari untuk komunikasi informal, ya, dengan harapan jika terjadi sesuatu yang lebih chaotic, di mana sekarang ada beberapa negatif outlook terhadap Indonesia, oleh misalnya beberapa lembaga pemeringkat, ya, Moody's dan lain-lain, semua negatif outlook. Beliau mencoba meyakinkan dunia internasional bahwa jika terjadi sesuatu, tolong pinjamkan kita, misalnya pinjaman, kita bisa dipercaya, atau investasi, atau perdagangan minyak dan lain-lain. Itu beliau upayakan sekarang juga gitu sebenarnya, yang saya baca gitu. Apakah kemudian upaya untuk kemudian tetap berada di tengah, memediasi, membuka jalur perdamaian di Timur Tengah, ini adalah upaya agar Indonesia tidak kemudian terjebak di tengah-tengah, dapat kemarahannya Trump, tapi kemudian juga tidak didukung oleh negara-negara. Ya, itu poinnya. Itu saya ingatkan juga kemarin di artikel di Jakarta Post, bahwa kita jangan sampai terjebak di dalam yang namanya dalam politik internasional strategic entrapment, masuk ke dalam blok great powers yang berantem. Nah, kita destiny-nya, manifest destiny dari Tuhan tuh beda. Jadi setiap bangsa itu ada destiny ilahinya masing-masing, gitu loh. Kalau kita bicara tarik ke sana. Nah, Indonesia itu posisinya itu selalu menjadi juru damai, nature-nya. Nah, juru damai itu harus bisa kuat di dalam, menyelesaikan masalahnya sendiri bisa, dipercaya semua aktor, dan beliau mempunyai hubungan, maksudnya bukan hanya formal, tapi informal. Itulah yang Pak Prabowo berusaha bangun selama 16 bulan terakhir, hubungan informal. Karena beliau tuh orangnya kuantum. Kuantum itu percaya bahwa objektivitas itu banyak ditentukan oleh persepsi. Sehingga beliau tuh sering pendekatannya adalah kingpin oriented negotiation. Jadi negosiasi langsung kepada pimpinan. Nah, mengenai siapa yang bisa menyelesaikan ini, menurut saya itu bukan satu atau dua aktor. Yang bisa menyelesaikan ini adalah, yang pertama adalah domestik politiknya Amerika sendiri. Oke. Yang kedua adalah struktural engagement di tingkat internasional, yaitu beberapa negara yang melakukan negosiasi dan hitung-hitungan transaksional kepada Presiden Trump yang memang backgroundnya adalah businessman, ya, transaksional. Yang ketiga adalah
keyakinan pribadi Presiden Trump sendiri, 3 image of international politics according to Kenneth Waltz. Jadi first image adalah kepribadian dari pemimpinnya, kedua domestik politik, yang ketiga adalah struktur internasional. Jadi kalau mau memediasi 3 itu patokannya gitu loh. Nah, Pak Prabowo di mana? Pak Prabowo sangat dekat dengan Trump? Ya saya rasa tidak juga gitu loh. Secara pribadi ya, tapi dia ada hubungan gitu. Beliau ada hubungan di situ kan antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo. Yang kedua adalah pengaruh lewat domestik politiknya Amerika. Peran Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC sangat besar kalau agile untuk mempengaruhi ini gitu loh. Harus tahu bagaimana poin-poin yang harus di-pressure untuk menekan ini. Itu juga penting. Ya, komunikasi intelijen, komunikasi luar negeri, komunikasi lewat Duta Besar Indonesia di Washington DC. Dan yang berikutnya adalah apa yang harus Presiden lakukan bersama dengan negara-negara Muslim, baik Sunni, baik Syiah, dan juga Yahudi di Middle East. Nah, ini tiga-tiganya berarti. Ya, tiga-tiganya. Ya, dengan latar belakang agama Judaism, dengan latar belakang Islam Syiah dan Islam Sunni, dan dengan latar belakang Christian, dengan Vatikan misalnya, salah satunya. Jadi banyak yang bisa dikerjakan. Ya, memang Presiden harus didukung oleh core team yang mengerti, kuat, mengerti visi beliau, ya, loyal terhadap NKRI, kredibel di bidangnya, mempunyai kemampuan strategik jangka panjang, jadi bukan hanya short term, sifatnya hanya reaktif, impulsif, dan yang keempat, yang kelima adalah kepribadian yang mature, kedewasaan yang mature untuk mendampingi Bapak. Itu poinnya. Nah, sehingga apapun yang beliau lakukan saat ini bersama counterpart di luar negeri selalu didukung oleh domestic audience. Anda melihatnya situasi itu belum terjadi di Indonesia. Artinya punggawa-punggawa Presiden Prabowo Subianto belum cukup mature untuk mendampingi visi Presiden Prabowo sebagai juru damai tadi. Menurut Mbak gimana? Kok dilempar lagi? Saya minta tanggapan. Menurut public response, mereka masih mengharapkan terjadinya reshuffle. Dan itu akan dinilai oleh lembaga peringkat dunia dan juga akan dinilai oleh semua komponen dalam. Gitu. Itu fakta ya. Kita bisa lihat. Power itu berdasarkan menurut Max Weber ya. Itu ada 3, Mbak. Yang visible, yang kelihatan, kita bisa lihat apa yang terjadi komunikasi public discourse mengenai ini. Yang kedua yang invisible ya, yang nggak usah diomongin, itu sudah kelihatan. Yang ketiga yang hidden. Apa yang diomongin di balik-balik tembok kafe, di balik-balik tembok foreign embassy, apa yang di balik kampus segala macam, di balik perkantoran, institusi pemerintah, lembaga ekonomi, sektor bisnis, ya itu sudah harapan. Artinya itu PR besar yang juga harus di. Oh iya dong, nggak bisa. Ini pekerjaan besar, nggak bisa. Nah, di satu sisi, Mas, ini juga kita lihat konflik di Timur Tengah ini terakhir Menteri Luar Negeri dari Iran itu juga sudah menyampaikan bahwa kami siap kalau misalnya akan ada invasi darat. Amerika di satu sisi bilang itu sia-sia tapi mempersenjatai Kurdi gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas setelah jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. Kita akan lihat bagaimana pandangan Anda terkait dengan invasi darat. Kira-kira kalau dari situasinya lebih kuat mana? Iran ataupun juga Israel dan juga Amerika Serikat. Tetap di Breaking News Kompas TV, saudara.